Halo, Sobat Belajar kelas 2. Kali ini kita akan membahas pelajaran tema 2, dengan materi bermain di lingkunganku. Aturan harus ditaati, agar dapat hidup rukun, tidak ada pertengkaran dan tercipta kenyamanan. Jika aturan tidak ditaati, menyebabkan kekacauan. Kerukunan dapat terpecah belah menjadi tidak menyenangkan. Aturan di rumah juga harus ditaati. Aturan di rumah banyak contohnya. Misalnya bangun pagi dan merapikan kamar dan lain-lain. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua. Dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Aturan berkaitan dengan kedisiplinan. Jika taat aturan, berarti anak yang disiplin. Jika melanggar aturan, berarti tidak disiplin. Bermain di rumah teman harus menaati aturan. Contoh aturan bermain di rumah teman. 1. Menjaga kebersihan. 2. Bersikap dengan sopan. Setiap sekolah mempunyai tata tertib. Tata tertib tersebut harus dipatuhi setiap warga sekolah. Melanggar tata tertib akan terkena sanksi. Membaca memiliki banyak manfaat. Membaca dapat menambah wawasanmu. Kemampuan membaca harus kita latih. Membaca artinya mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Membaca dapat memudahkan kita dalam memahami isi teks. Dengan sering membaca, juga dapat menambah wawasan. Dengan membaca, kita akan banyak mengenal kosakata. Cerita adalah karangan yang mengisahkan suatu peristiwa. Cerita harus dipahami isinya, agar kita tidak salah dalam menafsirkan pesan yang ada di dalamnya. Teks pendek yaitu bacaan yang berisi beberapa kalimat atau paragraf. Kosakata merupakan perbendaharaan kata. Tiap kosakata memiliki makna. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Berikut contohnya. Perkalian dengan bilangan 2 sama dengan penjumlah dengan bilangan itu sendiri. Berikut contohnya. Semua bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Berikut contohnya. Semua bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Berikut contohnya. Pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan berulang. Berikut contohnya. Pembagian adalah lawan perkalian. Caranya, membagi hasil kali dengan salah satu pengali. Menggambar membutuhkan peralatan yang beragam. Alat dan bahan untuk menggambar antara lain, kertas gambar, pensil, penghapus pensil, dan pensil warna. Gambar imajinatif adalah gambar yang bersifat khayalan. Menggambar imajinatif memerlukan kreativitas. Gambar imajinatif satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada ada yang panjang, ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Kuat lemahnya lagu disebut dinamika lagu. Lagu memiliki karakteristik yang beragam. Lagu dapat dinyanyikan dengan keras dan kuat. Ada juga lagu yang dinyanyikan dengan lembut. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan berupa bunyi yang teratur. Ketukan ibarat bunyi jarum jam. Mari kita nyanyikan lagu ini, serta perhatikan panjang pendek nadanya.
Menari adalah bentuk ekspresi seni. Gerakan menari dengan menggerakkan anggota badan, seperti gerakan tangan, kepala, dan kaki. Gerakan ombak termasuk gerakan alam semesta. Gerakan ombak bergulung-gulung dan bergelombang. Bahan alam adalah bahan yang ditemukan di alam. Biji-bijian merupakan contoh bahan alam. Contohnya, kacang ijo, kedelai, kacang tanah, lada, dan lain-lain. Biji-bijian aman untuk dibuat kerajinan. Kerajinan dari biji-bijian, yaitu mozaik atau kolase. Bahan lunak buatan diolah dari bahan kimia. Bahan buatan bukan dari alam. Contohnya plastisin. Plastisin adalah lilin mainan yang terbuat dari bahan kimia. Plastisin biasanya memiliki warna cerah yang beragam. Bahan lunak buatan ini aman untuk dimainkan anak-anak. Plastisin dapat dibuat miniatur benda yang beragam. Bergerak tanpa pindah tempat adalah contoh gerak non-lokomotor. Contoh lainnya meliupkan dan mengayunkan anggota badan. Gerakan menekuk dapat dikombinasi dengan gerakan bungkuk, jongkok, dan berdiri. Gerak memutar termasuk gerak non-lokomotor. Gerak memutar banyak macamnya. Misalnya memutar leher, kepala, dan pinggang. Gerakan memutar harus benar. Gerak yang benar akan terhindar dari cedera.